Oke, langsung saja ya. Buat Anda para ASN di sektor pendidikan, entah itu di sekolah, lembaga nonformal, atau sebagai pengawas, ada aturan main baru yang wajib banget dipahami. Kita lagi ngomongin Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026. Ini ibarat cetak biru baru buat masa depan karir Anda, dan hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Membaca dokumen birokrasi setebal 24 halaman dengan bahasa hukumnya yang kaku itu, jujur aja pasti bikin pusing kan? Makanya di sesi penjelasan kali ini, kita bakal langsung masuk ke inti-intinya saja. Mulai dari aturan baru pendidikan 2026, 4 jabatan fungsional utamanya, gimana syarat dan jalur pengangkatannya, lalu soal pengelolaan kinerja dan promosi, sampai ke masa peralihan dan penyesuaiannya. Kita masuk ke bagian pertama, aturan baru pendidikan 2026. Fokusnya di sini adalah pergeseran menuju kinerja dan profesionalisme yang lebih optimal. Nah, kenapa aturan ini sampai dibuat? Intinya, peraturan 2026 ini resmi menggantikan beberapa aturan lama, termasuk Permenpan RB 21 2024 yang umurnya bisa dibilang sangat singkat, dan juga aturan-aturan lawas dari tahun 2010. Tujuannya cuma satu, menyederhanakan, merapikan, dan pastinya memperkuat peran para pendidik dan staf penjamin mutu di seluruh Indonesia. Ini murni upaya pemerintah untuk menyesuaikan standar dengan kebutuhan dunia pendidikan kita sekarang. Dan langkah pemerintah kali ini cukup brilian loh. Mereka akhirnya mengintegrasikan jalur pendidikan formal dan non-formal ke dalam satu kerangka kerja yang solid banget. Jadi semuanya sekarang ada di bawah satu payung besar, Jabatan Fungsional Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Nggak ada lagi tuh ceritanya sistem yang terpecah-pecah atau jalan sendiri-sendiri. Lanjut ke bagian kedua, tentang 4 jabatan fungsional utama. Di sini kita bakal memetakan di mana persisnya posisi Anda dalam ekosistem yang baru ini. Sederhananya begini, kita tarik garis lurus persis di tengah. Di sisi pendidikan formal, kita punya guru sebagai pendidik utama dan pengawas sekolah yang bertugas menjaga mutunya. Nah, di sisi pendidikan non-formal, yang jadi pendidik adalah pamong belajar, sementara urusan penjaminan mutu dipegang oleh penilik. Pembagian ini bikin ruang lingkup kerja setiap orang jadi super jelas, jadi nggak ada lagi tumpang tindih kerjaan. Ini dia peta jalan karir Anda. Coba perhatikan jenjangnya, posisi guru itu paket komplit, punya semua jenjang dari ahli pertama sampai ahli utama. Tapi buat pamong belajar, mentoknya cuma sampai di ahli madya. Yang paling menarik di sini adalah posisi pengawas sekolah dan penilik. Mereka nggak punya tuh jenjang ahli pertama, jadi mulanya langsung tancap gas dari ahli muda. Ini penting banget buat Anda perhatikan saat merencanakan karir ke depannya. Masuk ke bagian ketiga, syarat dan jalur pengangkatan. Mari kita pahami bareng-bareng gimana sih mekanismenya. Jadi gimana caranya bisa masuk ke posisi-posisi tadi? Dokumen ini ngasih 3 jalur yang aturannya cukup ketat. Pertama, lewat pengangkatan pertama, ini khusus buat teman-teman CPNS baru. Kedua, lewat jalur perpindahan alias mutasi dari jabatan atau instansi lain. Dan yang ketiga, tentu saja lewat jalur promosi untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi ingat ya, nyambung dengan hierarki tadi, Anda nggak bisa loh baru lulus kuliah, daftar CPNS, terus tiba-tiba langsung masuk jadi pengawas sekolah atau penilik. Pengangkatan pertama itu eksklusif cuma buat peran pendidik, yaitu guru dan pamong belajar. Posisi seperti penjamin mutu itu ibarat posisi senior, wajib punya pengalaman manajerial dan jam terbang di lapangan selama bertahun-tahun. Nggak bisa instan. Oh ya, satu hal yang krusial banget, faktor usia. Kalau Anda berencana pindah ke peran-peran ini, ada batas usia yang nggak bisa ditawar lagi. Maksimal 53 tahun untuk masuk ke jenjang ahli pertama dan muda. 55 tahun untuk ahli madya dan guru ahli utama. Dan batasnya di angka 60 tahun, khusus untuk pejabat pimpinan tinggi yang mau pindah jadi pengawas atau penilik ahli utama. Jadi timing benar-benar segalanya di sini. Terus, apa syarat biar bisa pindah atau promosi? Nah, daftarnya lumayan panjang dan harus diceklis semua. Gelar akademik minimal S1 atau D4, bahkan sekarang S2 itu wajib buat posisi ahli utama di bagian penjaminan mutu. Buat guru dan pengawas, sertifikat pendidik itu harga mati. Belum lagi syarat pengalaman spesifik 2-4 tahun, keharusan lolos uji kompetensi, dan nilai rapor kinerja yang minimal banget harus berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir. Betul-betul nggak ada jalan pintas. Lanjut ke bagian keempat, pengelolaan kinerja dan promosi. Ini soal gimana kerja keras Anda sehari-hari bisa berbuah manis untuk karir Anda. Kunci utama di sistem yang baru ini ada pada satu kata, konversi. Jadi, yang namanya ekspektasi kinerja atau hasil evaluasi kerja harian Anda,
itu bakal langsung dikonversi jadi angka kredit. Nah, angka kredit inilah tiket emas Anda. Semakin ekspektasi pimpinan tercapai, semakin cepat poin Anda terkumpul buat modal naik pangkat. Simple kan? Tapi tunggu, ada kabar gembira nih buat Anda yang hobi belajar. Aturan ini ngasih insentif yang luar biasa. Kalau Anda berhasil lulus dan dapat gelar pendidikan formal yang lebih tinggi pas lagi menjabat, Anda bakal langsung disuntik bonus angka kredit sebesar 25% dari syarat kenaikan pangkat untuk 1 periode penilaian. Wah, ini sih apresiasi besar-besaran buat semangat belajar sepanjang hayat. Walau begitu, promosi itu nggak sekedar main kumpul-kumpul poin aja. Anda tetap wajib lulus uji kompetensi dan pastinya punya catatan disiplin yang bersih. Tapi jangan khawatir, aturan ini juga nyediain jalur tol alias kenaikan pangkat istimewa buat ASN yang kinerjanya benar-benar luar biasa. Khusus buat guru yang mengabdi di daerah khusus atau terpencil, ada apresiasi spesial berupa kenaikan pangkat rutin secara otomatis. Keren banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, masa peralihan dan penyesuaian. Ini penting banget, soalnya ngomongin langkah nyata dan tenggat waktu yang berlaku buat Anda sekarang juga. Pemerintah sadar kok kalau perombakan sebesar ini nggak mungkin kelar semalaman. Makanya mereka ngasih tenggat waktu transisi yang sangat jelas. Anda punya waktu 1 tahun untuk penyesuaian nama jabatan, lalu ada 2 tahun untuk rekan-rekan guru yang saat ini menjalankan tugas non-formal atau penjamin mutu agar jabatannya resmi diganti menjadi pengawas atau penilik, dan ada batas mutlak 4 tahun bagi guru yang belum punya ijazah S1 untuk segera wisuda, atau ya resiko terburuknya bisa diberhentikan dari jabatan fungsional. Nggak perlu pusing soal nama jabatan karena sistem lama Anda bakal langsung dipetakan ke sistem yang baru. Misalnya nih, kalau di aturan lama Anda menyandang gelar guru dewasa di golongan 3/C, sekarang jabatan Anda bakal otomatis berubah menjadi guru ahli muda. Pemetaannya super rinci dan terstruktur, jadi administrasi Anda dijamin aman. Nah, setelah membedah semua aturan main yang baru ini, pertanyaan terpenting yang harus Anda jawab hari ini adalah, sudah sejauh mana kesiapan Anda? Udah ngecek kualifikasi, pendidikan, atau mungkin ada berkas-berkas yang harus buru-buru diberesin sesuai tenggat waktu tadi? Aturannya udah sah dan waktu terus berjalan. Jangan sampai ketinggalan kereta. Yuk segera ambil langkah strategis buat masa depan karir Anda sekarang juga.